Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa
sukses untuk Anda semua. Tes. Ya, hadirin sekalian, itulah dia Aurelia Scholastica. Berikutnya, masih dalam kegiatan UMKM Talk Show bersama Heartline 100,6 FM dan menghadirkan pembicara Banana Adventure, Donat Yogurt yang akan dipandu oleh Riyama dan dan juga pendengar radio Heartline, Heartliners dimanapun berada. Senang sekali UMKM Show untuk kali ini kami boleh live dari panggung besar IFBC 2023. Saya Ria dan juga tentunya narasumber tetap saya yang biasa siaran setiap hari Selasa jam 8 pagi. Biasa live YouTube juga di YouTube channel Heartline Network. Kali ini kita boleh hadir di panggung besar ini. Pak Joko, selamat siang. Selamat siang Mbak Ria. Akhirnya kita ketemu sama pendengar langsung. Iya, betul. Ya. Pak Joko udah 3 hari sibuk di sini ya Pak Joko ya? Sampai nggak tidur ya. Sampai nggak tidur. Oke. Satu hal yang menarik yang saya perhatikan dari talk show satu ke talk show berikutnya, tadi Mas Freddy juga gitu ya bersama dengan narasumber yang lain, bahwa ternyata semua orang bisa jadi pengusaha gitu betul. Ya. Dari modal kecil, menengah hingga besar bisa. Betul. Gitu, jadi nggak ada satupun usaha yang tiba-tiba besar, nggak ada di dunia. Semua katanya dimulai dari garasi gitu ya. Iya, betul, dari garasi. Bahkan dari kamar juga sekarang bisa Pak. Iya. Iya. Mak dasteran. Yes. Oke, dan saat ini di UMKM Show kita live di YouTube channel Heartline Network. Jadi silakan Anda bisa saksikan di YouTube channel Heartline Network. Boleh dengarkan juga di 100,6 Heartline Radio dan juga melalui aplikasi di Jalur Hati. Langsung saja kita akan panggil dua narasumber kita ya Pak Joko ya. Oke. Narasumber yang pertama kita akan panggilkan Ibu Margaret Anne. Beliau adalah co-founder dari Banana Adventure. Kepada Bu Anne dipersilakan, kasih tepuk tangan dong. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Margaret Anne dari Banana Adventure. Nanti kita pengen tahu juga sebetulnya adventure-nya itu yang seperti apa. Kok pisang bisa adventure gitu ya Pak Joko ya? Iya betul. Oke, dan narasumber kita yang kedua. Iya, yang kedua adalah dari Bandung Donat Yogurt. Ya. Jadi ini donat tetapi prosesnya dikasih yogurt dan ini menjadi istimewa tentunya. Ya. Kita panggilkan Bapak Woto. Silakan Bapak Woto. Ya, kasih tepuk tangan dong. Oke, Bapak silakan di sebelah Ibu sini Pak. Oke. Ya. Yes, oke, kita langsung sapa nih ya. Ya. Oke, Bu Anne, apa kabar Bu Anne? Baik Pak, baik. Oke, mic yang untuk Pak Woto. Oke, Pak Woto, apa kabar Pak pagi ini? Baik. Baik ya, oke. Iya, langsung aja nih. Tadi kan disebutkan Banana Adventure gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang mendorong Bu Anne nih sampai akhirnya bisa bikin Banana Adventure? Sebelumnya memang udah usaha atau emang seorang pekerja karyawan kantoran gitu sih Bu Anne sampai akhirnya milih jadi pengusaha? Ya, jadi saya sebenarnya suka mengeksplor sesuatu. Oke. Nah, terus saya lihat di Indonesia ini belum ada produk yang dari pisang tapi unik gitu. Jadi, nah kemudian saya mulai iseng-iseng, mulailah mikirin konsep tentang Banana Adventure ini. Kenapa dibilang Banana Adventure? Karena waktu kita makan pisang itu kita bisa mengeksplor pisang itu gitu. Ini bisnisnya simple, mudah dilakukan oleh siapapun, tapi bernilai jual tinggi dan anak-anak pasti suka banget gitu. Seperti itu sih awalnya Bu. Punya nilai jual. Kalau boleh tahu standnya ada di sekitaran mana ya standnya? Ada di sana di belakang deket apa ya? Oh nanti tinggal muter, cari Banana Adventure ya. Aja, ya. Langsung kelihatan sebelahnya Banana stand Adventure. donat juga. Oh oke. Nah saya menyambung lagi tadi seputar banana. Yang saya tahu ya, yang namanya anak-anak kecil itu susah banget dikasih buah-buahan. Betul. Nah, apakah ini jadi salah satu solusi juga gitu? Yes, betul. Jadi contohnya simpel, anak saya aja nih, anak saya tuh susah makan buah. Tapi begitu saya coba bikin ini, dia tuh jadi pengen lagi gitu, karena dia merasa ini tuh dia tahu dalamnya pisang, tapi dia merasa rasanya tuh enak banget. Beda-beda ya. Dan terus nagih jadi pengen terus gitu. Jadi Oke, kita lihat videonya dulu ya. Oh, videonya. Oh, ini videonya. Ini video pisang
pisangnya ya. Banana. Sambil cerita Bu, ini banana diapain sih sebenarnya Bu? Jadi dalamnya itu banana, lalu kita lumurin sama coklat khusus. Coklatnya itu khusus jadi cepat kering, lalu kita kasih topping, jadi bentuknya lucu-lucu banget dan sangat menarik. Nggak cuma buat anak kecil sih, tapi sampai anak-anak mahasiswa bahkan orang-orang tua juga senang makan ini karena sehat, tanpa digoreng, tanpa kolesterol apapun, dan gulanya juga coklatnya kita coklat khusus, jadi gulanya juga tidak banyak. Oke. Jadi manisnya memang dapat manis dari pisangnya juga ya. Iya, selain betul. dari toppingnya gitu. Betul, Oke, iya. oke. Oke, itu tadi banana. Oke, stop dulu Pak. iya, Suaranya stop dihilangin dulu Pak. Oke. Iya, kita ke Pak Woto. Pak Woto, Iya. silakan Bu. Pak Woto, ini Pak Woto donat Bandung donat ya Pak ya? Iya, ini. Yogurt. Oke, donat joget. Yogurt. Yogurt. Kirain donatnya bisa joget juga gitu ya. Yogurt ini Pak. Donat sama perpaduan yogurt. Ini awalnya bagaimana nih Pak bisa bikin donat yogurt? Iya, kami melihat bahwa Bandung pusat dari produksi yogurt. Ya, betul. Bandung. Nah, untuk penggunaan yogurt sendiri kurang begitu populer selain diminum. Ya, yogurt biasanya cuma saya tahunya diminum. Diminum. Di Bandung tuh ada yogurt Cisangkui. Cisangkui ya. Yes, oke. Ya. Nah, dari situ kami terpikir bagaimana kalau dikombinasikan dengan donat sehingga susu yang ada di donat itu kami ganti dengan yogurt sehingga susu yang fatnya tinggi jadi low fat sehingga kami ke arah healthy food. Jadi selain susunya tidak berlemak, rasanya juga jadi lebih gurih atau tasty. Ini awalnya gimana sih Pak sampai akhirnya Bapak bikin usaha ini gitu? Memang dari dulunya udah jadi pengusaha gitu. Kalau tadi kan memang senang explore. Kalau tadi Bu Ana tuh senang explore makanan di rumah gitu ya. Sampai akhirnya terpikir nih bikin usaha pisang tapi yang beda gitu dari yang lain. Nah kalau Bapak sendiri sebelumnya memang pengusaha atau emang kerja kantoran gitu? Saya konsultan hotel. Oh, iya. Jadi agak berbeda dengan kuliner. Oke. Tapi istri saya yang suka explore seperti ibu, sehingga melakukan beberapa percobaan untuk bisa yogurt itu masuk ke dalam donat. Pak Joko, konsultan hotel, Ya. tapi bisa jadi sekarang megang kuliner. Iya, karena kuliner Gitu ya. itu Indonesia punya market domestik yang luar biasa besar. Ini teman-teman dari Malaysia juga datang ke sini karena mereka melihat Indonesia itu besar banget. Nah, jadi artinya memang kuliner itu selalu jadi daya tarik ya. Orang-orang mau pensiun bikinnya kuliner dan yang lain. Mbak Dia di sini kita nih kayak panitia sedang kasih contoh nih ya. Oke. Tolong semua dibagi yang sebelah sini. Ibu tolong sebelah sana tolong dibagi. Oke. Yes. Ini semua lagi makan. Ibu silakan Iya, oh interview. ini sampel-sampelnya ya. Oke. Sampel-sampelnya ini boleh dicobain gitu ya. Oke, saya mau buat tanya yang nih ke pengen Ibu coba. ini ya. Saya pengen nanya Oh ya. iya, boleh. Rasanya gimana Bu? Enak sih. Ya lumayan enak. Enak. Nah, sekarang kalau ibu-ibu sekarang ke anak kecil ya. Iya. Saya mau tanya anak kecil. Nah. Udah dimakan belum? Sudah. Nah, Makan dulu, rasanya coba deh bagaimana? makan dulu. Enak katanya. Oke. Enak. Oh, katanya. ini yang banana ya Pak ya? Banana, ini Yang banana. banana, Yang oke. donat lagi dibagi Yang juga. donat di sebelah kiri panggung ya, di sebelah kiri Iya. saya ya. Kalau yang di sebelah kanan ini pisang. Ini yang Pisang. banana adventure. Iya. Yang di sini itu yang Ada donat yang donat yogurt. juga tadi, betul, Oke. betul. Nah, saya pengen tahu nih ya ke baik Bu Ana dan juga tentunya Pak Woto sendiri. Apakah memang ini udah eranya kita bermain dengan kita keluar jalur gitu. Orang dulu tuh kalau pilih makanan pilihnya yang orisinil. Yang original nggak ada topping-toppingan. Tapi di sini Anda berdua ini explore dengan berbagai macam topping. Sebetulnya apa sih yang mendorong Anda sehingga akhirnya lebih fokus ke toppingnya itu? Oke, silakan ke Bu Ana dulu. Jadi Silakan Bu Ana dulu. Oke, jadi balik lagi karena itu zaman sekarang kita lihat anak-anak susah makan buah kan. Tapi begitu kita kemas dengan cantik, lucu, menarik, tanpa kita suruh juga anaknya udah pengen
sendiri gitu. Pasti minta sama maminya, aku pengen yang kayak gitu gitu. Jadi itulah alasan kenapa kita bikin si Banana Adventure ini jadi lucu dan menarik. Oke. Nah itu kalau kita bicara lucu dan menarik ini kan kalau kita punya karyawan tuh kan mikirnya waduh ini pasti susah nih bikinnya. Tapi ternyata tadi sebelum talkshow saya tanya gampang ya bikinnya ya. Gampang banget. Training karyawannya berapa jam? Trainingnya 2 jam juga udah pasti bisa. Jadi dengan 2 jam kita training bikin Banana Adventure, dipastikan kita udah bisa jualan. Betul. Udah bisa banget dan Langsung, sebenarnya 1 jam langsung bisa. buka peluang usaha. Iya betul. Dan Oke. kita hanya butuh 1 pegawai untuk 1 bisnis Banana Adventure ini. Oke, karena mungkin hemat. libur seminggu libur sekali gitu ya. Betul, betul. Oke. Yes. Pak Woto. Pak Woto, untuk yang donat yogurt ini sendiri, ini bagaimana sih Pak? Ini ngerjain sendiri atau memang mempekerjakan orang lain? Ada karyawan? Ya, kita ada karyawan di mana nanti yang franchise itu kami akan training untuk topping. Kenapa kita harus pakai topping? Karena donat itu kalau di Amerika itu disebutnya perempuan, she. Jadi perempuan itu kan harus ada make up. Oh gitu ya. Harus Si ya. touch up ya. Iya, Iya. karena di Amerika itu donat itu disebutnya perempuan, jadi harus fancy. Jadi kenapa itu donat harus ditopping? Nah, kita training ada 50 macam topping di Oke. kami. 50 topping. 50 Nggak topping. kebanyakan itu Pak, orang nggak bikin pusing. Iya, kita rolling ya, Bu. Oke, Kita iya. rolling dan itu kami training semua dalam proses training kami. Oke. Berapa lama itu kira-kira butuh trainingnya? Kami buat donat ini kenapa? Karena salah satu franchise kami ingin unik, artinya nggak gampang dibuat juga. Jadi harus ada proses training yang khusus. Itu perlu waktu 3 hari. Karena kualitas ya. Ya, dari kualitas. proses pembuatan donat sampai dengan topping itu perlu training benar-benar lancar itu 3 hari. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Ana, kalau kita bicara soal pisang ini kan banyak banget ya. Jadi mimpinya dari Banana Adventure ini apa? Seluruh Indonesia aman dong berarti? Iya betul. Pisang itu kan buah yang sangat mudah ditemui dimanapun di Indonesia. Kenapa Netral kita- juga ya Bu ya? Iya, netral, banget ya. netral. Banyak orang yang suka dan mudah banget ditemuin. Jadi kenapa kita ambil pisang karena pasti nggak sulit lah di daerah manapun di Indonesia kita cari mudah banget. Jadi bisa diaplikasiin dimanapun dengan mudah dan murah dan bergizi. Seperti itu Pak. Dan bergizi ya. Oke, Iya. mimpinya kan ini usaha ini jadi sebuah peluang usaha atau franchise. Kalau boleh tahu harganya berapa sih franchise-nya ini? Nah, ini mungkin pada penasaran harganya berapa sih? Ya, harga franchise kita hanya 70 juta. Itu udah termasuk semua booth, perlengkapan, peralatan, bahan baku, training, pegawai, semuanya tinggal running. Mungkin konsumen hanya menyiapkan tempat aja minimal 1,5 kali 1,5 meter, jadi kecil banget. Oke. udah Jadi bisa ini. depan kantin sekolah bisa. Bisa, depan Indomaret bisa. Oke. Tapi emang pas sih Pak, kalau ngelihat bentuknya gitu ya, Iya. modelannya, itu pas banget kalau kita jualan itu di sekolah. Betul. Baik itu di kantin, karena pasti kan biasanya, apalagi mama-mama kan biasanya yang punya anak kecil kan mereka masih nunggu anaknya sekolah ya. Betul, betul. Dan biasanya kan pulang dari jemput anak sekolah, itu pasti ada aja yang dibawa pulang oleh mama gitu Iya, ke rumah. betul. Dan nggak mungkin belinya cuma 1, 2, Iya. pasti beli untuk yang lain. Betul, betul. Berarti itu hitungannya 1 per kotak ya? Sebenarnya kita jual bisa satuan, Oke. bisa per kotak Bu. Kalau kotak itu berapa? Kalau kotak kita jual 45.000 satu kotak, kalau Oke. satuan 12.000, masih sangat terjangkau. Terjangkau. Sementara HPP dari produk itu tuh hanya 27%-nya. Jadi iya. buat para franchisee itu punya margin yang sangat besar. Iya. Jadi harapan kami juga ini bisa membantu para franchisee untuk kita sama-sama bertumbuh bersama, sama-sama maju bareng gitu. Oke. Pak Woto, gimana Pak Woto? Ya, mimpi kami sementara ini memang baru sebatas Sumatera dan Jawa. Kami ada di Aceh, di Natuna, Jambi, Bukit Tinggi, Padang, Bogor, Purwakarta, sama Bandung. Oke, Bapak ini jauh-jauh ya mainnya ya. Nah, iya karena Ini mau bisnis sambil jalan-jalan atau gimana sebenarnya? Ya. Atau jalan-jalan sambil Sekalian. bisnis? ya kami senang traveling juga. Jadi kami lebih banyak sekarang ini dari mulut ke mulut gimana hasil buka outlet kami. Jadi
Aceh kenal dengan Natuna, Natuna saudaranya Bukit Tinggi. Jadi dari situlah ada jaringan. Ya, harapan ke depan sih bisa sampai ke Kalimantan atau Sulawesi. Oke. Kalau boleh tahu juga nih Pak Woto, apa Ya. sih yang akhirnya membuat orang-orang baik dari ya entah Kalimantan, Sumatera, Aceh segala macam gitu, sampai akhirnya mereka ngelirik ikutan bisnis ini gitu, untuk ikut ada menjadi seorang pengusaha donat yogurt ini. Apa Iya. sih yang bikin mereka tertarik tuh apa Pak? Pertama adalah bahwa bisnis ini nggak mudah ditiru orang. Oke. Sehingga pada saat mereka buka nggak langsung tetangganya buka lagi begitu, karena memang harus ada proses yang khusus. Oke. Dengan demikian area tersebut bisa terjaga dengan baik sehingga income ataupun omsetnya bisa baik. Jadi nggak terlalu rebutan begitu. Oke. Nah itu bisnis donat. Mungkin Ibu tahu kalau donat di satu kota kan nggak banyak ya. Iya, tapi kalau donatnya sendiri kan sebetulnya mudah banget ditiru kan? Iya. Kalau donatnya. Nah, Iya. nah, ditiru tapi belum tentu bisa dibuat dengan baik, Bu. Oh iya, Lebih-lebih dengan ada uniknya yogurtnya. Iya, ini menarik ya. Jadi artinya ketika bicara produk tadi dikatakan tidak mudah dicontoh ya. Donat banyak Bu Ria, tapi Iya. nggak mudah contoh ini penting. Jadi di Indonesia memang kebanyakan pebisnis banyak yang melakukan bisnis kerumunan ya. Iya. Bisnis kerumunan sehingga semua orang langsung mencontoh bikin, Iya. tapi belum tentu berhasil Bu Ria. Iya. Karena mereka tidak pegang kuncinya tadi. Ya. Iya, iya. Ya, betul. Benar. Betul. Jadi Iya. memang kita berusaha membuat bisnis ada proteksinya, nggak gampang ditiru orang, sehingga Ini memang bisa dua everlasting. pengusaha yang agak berbeda Pak. Iya. Agak kontra, tapi memang itulah punya keunikan ciri Style-nya. masing-masing gitu ya. Iya, betul. Punya nilai jual beda. Kalau tadi kan Bu Ana itu kan justru bikin yang para mama itu dalam waktu singkat bisa bikin buat anaknya gitu Iya. ya. Dan kalau tadi Pak Woto secara kualitas memang ini punya unique selling yang beda. Nah itu balik lagi memang kan ke tujuan masing-masing ya Pak ya. Benar, Dan benar. para pengusaha-pengusaha ini gitu. Iya, iya. Mungkin kalau kita bicara tadi, saya sebagai konsultan bisnis, mungkin kita bicara kalau Bu Ana ini pengennya franchise-nya itu memang untuk emak-emak Iya. yang istilahnya tiap hari ngantar ke sekolah, ngapain cuman ngantar, kenapa kamu nggak sekalian buka outlet, kita ajarin, kita kasih bahannya. Ya, kalau Bu Ana sendiri ini mungkin tadi sempat cerita proteksinya di coklatnya ya. Betul, jadi Iya, benar. proteksi kami ada di coklatnya. Oke. Kalau kita juga nggak bisa ditiru itu, kenapa? Karena kalau ada yang mau niru, dia coba-coba ke toko bahan kue beli coklat, pasti nggak akan bisa ketemu coklat yang ajaib. Kalau Pasti menurut beda saya. ya. Karena coklatnya itu kan langsung kering, Iya. dan kalau udah kering dia susah, nggak akan lumer kayak coklat silver queen kayak gitu. Jadi pasti susah ditiru. Kalaupun dia bisa niru, misalnya udah jago banget di bidang coklat bisa niru, dia akan dapat HPP yang tinggi. Oh iya. Gitu. Jadi margin atau proteksi keuntungannya kami juga di situ. nggak Betul, begitu besar ya. Betul, Ya. betul gitu. Oke. Nah buat teman-teman yang ada di floor, mungkin ada yang mau bertanya juga boleh nanti ya, silahkan. Kalau ada yang mau tanya gitu seputar pengalaman mereka menjadi pengusaha di bidang kuliner, silahkan ya, boleh nanti angkat tangan kalau ada yang mau tanya juga, atau ya boleh tanya Betul. pengalaman Dan mereka khusus seperti yang apa penanya ya. hari ini kita akan berikan, kalau bertanyanya ke Bu Ana, kita akan berikan pisang tentunya, Oh. ya kan? Banana Adventure. Kalau yang tanya sama Pak Woto, kita akan kasih donat, begitu ya? Oke, kurang lebih begitu. Iya, Pak tadi ada artikel, saya baca judul Iya, Pak Woto, iya. laba menggelinding. Iya. Nah, hitungan laba menggelinding itu berapa lama kita bisa dapat Iya. laba itu? Jadi perhitungan BEP-nya itu berkisar antara 8 bulan sampai 10 bulan. Oke. Dengan asumsi penjualan 240 donat per hari atau sekitar 20 lusin. Itu bisa dengan BEP 10 bulan. Tapi kalau di bawah itu 180 kurang lebih 15 lusin itu 12 bulan. Iya. Dengan perhitungan biaya sewa tempatnya 40 juta. Nah, Itu demikian. bisa sewa tempatnya ya. Iya. Ya tapi kan kalau kita lihat kan Indonesia tuh punya karakteristik yang beda-beda kan Betul. gitu ya. Tadi kan Anda mengatakan banyak klien-klien Anda juga dari Aceh, dari berbagai daerah gitu. Betul. Pastinya kan punya taste rasa yang beda juga. Nah bagaimana Anda bisa mengakomodir itu sehingga akhirnya donat yogurt ini bisa diterima dengan berbagai macam lidah Oke. masyarakat Iya. Indonesia.
umumnya orang Indonesia itu suka manis, Bu. Suka manis? Saya rasem aja dikasih gula. Nggak Jadi deh. mayoritas manis. Manis. Oke. Selain orang Jawa ya. Ya. Jadi konsumsi makanan yang manis itu menurut saya moderat disukai oleh banyak orang. Begitu. Oke. Dibanding yang lain ya, dibanding Iya, yang asin, asin. ya. Lebih banyak manis. Manis. Oke. Tapi saya pilihnya asin tuh Pak, kadang iya? kalau beli makanan. Iya. Tapi dari yogurtnya dapat kan? Asam-asam asin gitu Iya, ya? artinya kami juga donatnya nggak manis sekali. Justru kami donat yogurt ini beda dengan donat yang lain karena donat basicnya itu nggak manis. Mana Pak donatnya? Oke, mana donatnya? Keliling. Tolong donatnya bawa ke sini Masih donatnya muter, ya. donatnya masih muter. Oke. Donatnya bisa muter-muter Saya mau ya. bertanya Iya. ke Pak Woto nih ya. Pak Woto ini apakah saudaranya Dokter Boyke atau gimana ya? Stylenya ada ya, Bu. Iya. Bukan ya Pak ya? Bukan ya? Pak saudara sebangsa setanah air. Oh iya, sama-sama cinta Indonesia. Oke. Sama-sama laki-laki juga Pak. Oh gitu ya. Kenapa harus ditekankan? Jangan dibahas ya. Oke, lanjut. Oke, bicara soal ini kita lihat produknya lagi ya. Oke. Nah. Oh, Pak Joko mungkin mau coba Oke. ya. Nah, Ibu mau coba nih, Ibu nih. Mau Bu Ria. coba. Boleh. Coba supaya Ini Bu yang Ria mana? bisa merasakan. Ini tuh yang Coklat. Oh, ini yang coklat, yang yogurt ya? Donatnya, Yogurt tapi Oke. coklat. Ya, kalau Bu Ana sendiri, produk ini ya, ini kan rumit nih kayaknya, tempel-tempelnya rumit, bla 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 begitu. Itu HPP-nya kok masih bisa 27%? Nah, sekarang saya mau tanya, ini kalau membuat bisnis ini tadi 70 juta kan? Iya, Itu betul. break even-nya berapa lama dan sehari harus jual berapa? Kalau saya konsultan tanyanya gampang, jual sehari berapa, break even-nya berapa? Dah gitu aja. Ini saya coba simulasikan ya Pak. Jadi kalau dengan produk kayak gini sebenarnya itu nggak rumit, mudah banget. Jadi semua pegawai kita training sebentar dia bakal paham dan mudah lah buat ngajarin pegawai. Kenapa kita pilih produk ini juga. Lalu berapa lama break even point? Itu hitungan kami kalau sehari aja dia terjual cuma 15 box, itu 8 bulan udah balik modal Pak. Oh 15 box aja? Karena marginnya kan besar banget. Nah, padahal kalau buka dekat sekolahan itu Udah ya pasti. harusnya nggak mungkin 15 Pasti dong ya, ya. pasti banyak banget. Pasti banyak. Apalagi kalau bisa buka di tempat wisata, Pak. Oh, Itu oke. udah pasti mungkin Jadi 2 sekolah bulan oke, udah DP. tempat wisata oke. Betul. Kalau rumah sakit oke nggak rumah sakit? Oke, rumah sakit anak yang ada poli anaknya itu oke betul banget. juga ya. Apalagi Jadi anaknya buah sakit, kan. sakit panas, lihat ini langsung sembuh ya. Dia nggak mau makan, kasih Selain itu ketemu aja. dokter. Iya, betul. Iya. Selain ketemu dokter makan pisang Betul. sembuh. Jadi kita ringan banget karena hanya 8 bulan dengan estimasi sehari cuma jual 15 box aja itu udah balik modal. Balik modal. Betul. Pak Joko saya barusan cobain yang donatnya, enak sih. Enak ya. Abis, Iya. dan enak-enak beneran. Emang enak sih. Itu kok bisa, itu renyahnya itu Pak, lembutnya itu tahan berapa lama? Kadang-kadang kita kalau beli donat nih pas baru mateng tuh dimakan enak lembut, tapi kalau udah hitungan jam keras, Betul. itu udah dipastikan. Betul. Kalau ini sendiri gimana? Ya, proses donat ini proses yang baik akan menghasilkan donat yang ada ringnya. Biasanya itu donat bagus itu ada ringnya. Ada ringnya. Nah, kalau donat bantet itu biasanya itu nggak ada ring. Nah, donat bantet yang nggak ada ring itu biasanya bertahan 4 sampai 6 jam. Udah tuh keras. Nah, sementara donat yang nggak bantet itu bisa sampai dengan 2 hari. 2 hari? 2 hari moistnya bertahan. Maka itu oke. kami juga hanya menjual donat maksimum 2 hari disimpannya. Karena kami tanpa bahan pengawet dan juga pakai yogurt buatan sendiri, homemade yogurtnya tanpa pengawet juga. Enak banget sih emang. Enak ya. Nah, Terima kasih. anak saya tadi yang nyanyi juga suka dia donatnya ya. Enak. Nah, sekarang pertanyaan sama ke Bu Ana. Bu Ana, seandainya orang beli ini kemudian dibawa pulang, dimasukkan kulkas, itu katanya awet juga ya? Awet. Berapa lama? Karena pisangnya itu kan dilumurin sama coklat, Pak. Coklat itu bikin pisang itu tidak kena sama udara. Oh, terkunci. Jadi, terkunci. Oke. Jadi kalau dia masuk kulkas itu bisa sampai 3 hari kuat. 3 hari. Jadi kalau buat Oke. oleh-oleh juga oke. Oh, kaulah oke. Ya, 3 hari. Bawa keluar kota oke. Jadi kalau beli 1 box di rumah isinya orang 2 hari makan ya oke gitu ya. Iya, oke. Itu Oke. pisangnya pisang apa ya, Bu? Apa aja? Pisangnya mudah ditemui, Bu. Pisang Cavendish kita pakai. Oke. Iya. Iya.
Oke, nah Jadi makin enak. pisang ditambah coklat jadi sesuatu yang menarik, ya. Donat ditambah yogurt menjadi yang menarik. Maka bisnis sebenarnya gampang, Mbak Ria ya. Iya. Ya, sate ditambah keju belum ada. Iya. Iya kan? Betul. Nah, berarti bisa jadi sesuatu ya kan? Jadi artinya semua bisa jadi bisnis. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara UMKM Show yang kita tayangkan tiap hari Selasa live dari Hotline 100.6 FM dan juga di Jalur Hati itu juga menginspirasi Bapak Ibu. Jadi tiap hari Selasa jangan lupa saksikan acara UMKM Show Ya. bersama tentunya host kita. Iya, Ibu sama Pak Ria Joko Masito. juga ya. Sama Pak Joko juga yang pastinya setiap hari Selasa jam 8 pagi atau kalau nggak sempat di jam 8 pagi bisa lihat lagi ke YouTube ya. Di YouTube Iya. itu di Heartline Network. Pak Joko kalau lihat pameran ini kan ngumpul semua nih teman-teman pengusaha gitu Yes. ya. Sebetulnya apa sih gitu yang mendorong mereka nih setelah 3 tahun lebih kita dilanda pandemi gitu ya. Akhirnya semua bisa kumpul. Sebetulnya apa yang menjadi pergolakan mereka selama 3 tahun belakangan ini? Iya, jadi beberapa pebisnis yang tentunya tidak punya sistem yang baik, mereka bingung. Contoh ya, kalau bisnis kuliner mereka tidak punya database. Ketika pandemi datang, mereka bisnisnya pasti hancur. Tetapi bagi yang punya database masih bisa gerilya. Mereka WA, ada masih dikirim dan yang lain. Dan yang jelas acara seperti ini kan pameran, mereka nggak pernah bisa ketemu sama calon investor. Dan hari ini kita dipertemukan, 180 brand dipertemukan di satu ruangan di ASBSD ini dan mempertemukan antara franchisor dan franchisee. Jadi inilah yang kita sebut sebagai kolaborasi. Franchisor punya produk yang kreatif seperti Pak Woto dan Bu Ana, sedangkan investor yang datang ke tempat ini, Bapak Ibu yang duduk sini, semuanya ini punya duit, Mbak Ria. Iya. Cuma bingung. Bingung. Iya. Duitnya berapa? Ada yang bawanya cuma 4 juta, ya udahlah ngambil yang sana 4 juta. Tapi ada yang wah uangnya 2 miliar, ya ambil yang di sana gitu. Nah kalau mereka yang bingung nih ya Pak, Ya. mereka masih karena kan memang kan prediksi ekonomi yang ada di luar sana kan kadang-kadang beritanya agak-agak menakutkan lah ya. Ngeri-ngeri gitu. sedap ya. Dan mereka akhirnya wait and see gitu. Nah apa sih solusi dari Pak Joko sendiri gitu ya, terutama buat para calon-calon franchisee ini Pak? Iya, jadi Indonesia itu domestic marketnya besar ya. Semua orang makan. Jadi kalau Anda bisnis kuliner, tentunya pasti akan hidup. Poinnya begini loh, memang secara makro selalu melihat Amerika sedang krisis, Eropa sedang krisis, tapi saya percaya bahwa tidak akan terjadi krisis yang lebih besar dibanding krisis pada saat pandemi, kalau saya pribadi. Iya. Jadi kalau kita pengusaha kumpul, kita kebetulan punya klub bisnis ya, itu selalu kita bilang kita optimis. Iya. Kita optimis karena apa? Ya, berita-berita makro selalu mengatakan agak negatif, tapi mikro itu semuanya bergerak kok nyatanya. Bergerak. Tukang gorengan aja sehari bisa menciptakan 1 juta. Betul. Tukang kerupuk, kemarin kita survei tukang kerupuk yang perut putih itu yang kalau makan soto nggak pakai itu nggak enak, itu penghasilannya mereka saya tanya, itu sehari bisa profit 200.000. Dan itu artinya tidak kita pungkiri bahwa ketika ada begitu banyak masalah yang terjadi di negara kita, ternyata UMKM ini justru yang menggerakkan, mereka yang justru membuat roda perekonomian tuh jalan terus Betul. gitu ya. Kemarin saya ketemu Oke. Pak Dirjen Kementerian Perdagangan di acara pembukaan ini. Dia beri kasih data bahwa 62% perekonomian Indonesia lahir dari UMKM. Kenapa? Nah ini mungkin pada bertanya, Pak UMKM itu kan gerobakan ya, ini yang salah ya. UMKM, M-nya kita sering bicarakan di UMKM Show Mbak ya, itu 50 miliar. Jadi bukan gerobakan, Bukan, yang gerobakan itu mikro. Mikro aja sekarang itu sudah di bawah 1 miliar, itu mikro. Jadi artinya kalau kita bisnis-bisnis di sini, boleh saya katakan semuanya ini M, nggak ada yang B, menengah semua. Gitu. Jadi artinya Dan itu masih masuk dalam UMKM. iya, Oke. cuman karena kebanyakan pemerintah menggelontorkan dana untuk UMKM, kesannya UMKM itu gerobakan. Rumahan. Betul, silakan Iya. browsing aja, cari di internet definisi UMKM Indonesia ya, supaya Anda tahu. Jadi kalau Anda tiap hari penghasilan cuma 10 juta, udah pasti Anda kecil. 10 juta per hari, per bulan cuma 300 juta, dikali 12, cuma nggak sampai 4,8. Anda Mikro. masih kecil berarti ya. Mikro, oke. Iya. Nah seputar legalitasnya berdua di baik Banana Adventure dan juga Donat Yogurt sendiri. Untuk itu legalitasnya bagaimana? Mungkin ke Bu Ana sendiri. Ada nggak sih? Jadi kita Untuk sudah izin, mendaftar, segala ada daftar, izin ya. nama, daftar nama, kita sudah daftarkan itu. Haki ya, Haki udah daftar betul, ya. Betul, Oke. iya.
Oke, nah buat Pak Woto sendiri gimana? Seberapa penting? Sangat penting karena bisnis franchise itu yang pertama, yang utama harus ada hak cipta dulu. Karena tanpa hak cipta besok tetangga kita bisa buat donat yogurt juga. Nah dari situ sebelum kami buka donat yogurt kami sudah buat hak ciptanya. Jadi kami sudah ada hak cipta, ada departemen perindustrian, semua kami sudah lengkap. Nah, itu awal dari kita mau buat franchise. Karena kalau mau di franchise kan kalau nggak ada hak cipta itu bukan franchise. Iya betul. Tiru orang. Oke, nah kalau bicara tentang niat hati, nah ini paling penting ya. Di pameran ini Mbak Ria saya sering kali teriak gitu. Kalau kamu franchise, tiba-tiba franchise fee-nya gratis, royalty fee-nya nggak usah, bukanya boleh di mana saja, kontraknya berapa saja boleh, ya Anda jangan ngambil gitu. Kenapa? Ya pasti bisnisnya hidupnya nggak sampai setahun kan gitu. Jadi jangan termakan dengan rayuan-rayuan yang semuanya mudah gitu ya. Iya. Apalagi bilang pokoknya gampang lah. Ibu mau diskon boleh lah. Bukanya ya mau di mana aja, pindah hari ini nggak laku besok pindah ke sana. Ya jangan lah gitu loh. Iya dong. Nah, sekarang mungkin bisa jalan tapi nggak lama ya Pak. Betul. Namanya orang hit and run ya pasti laku. Produk jelek kayak apa di Indonesia laku. Kan begitu. Makanya kembali ke pertanyaan tadi. Niat baik apa sih yang mau disampaikan Bu Ana dan Pak Woto bahwa bisnis ini kan buka sendiri aja enak. Kenapa kok masih mau cari mitra? Silakan Bu Ana. Kenapa nggak sendirian gitu ya? Masih cari mitra, masih perlu mitra. Sebenarnya lebih karena saya pribadi pengen anak-anak tuh menyukai buah-buahan sih awalnya itu. Dan saya juga karena saya berpikir marginnya tuh besar. Jadi kalau kita buka franchise dan franchise itu akan sama-sama menikmati bareng kita gitu. Jadi saya mau tumbuh bareng-bareng, bangun bareng-bareng. Iya, sama-sama sukses gitu. Jadi sukses bareng tuh enak Mbak Ria. Betul. Iya. Dan ada kebanggaan juga, legacy juga ya. Betul. Tentunya untuk usaha Anda. Iya. Kalau Pak Woto sendiri tadi kan Anda bilang saya takutnya nanti ada tetangga yang bikin yang sama gitu. Itu artinya apakah Anda takut dengan kompetisi Pak? Sama sekali enggak. Lalu apa yang membuat itu? Jadi seperti yang pertanyaan Pak Joko bahwa kami buka di satu cabang, misalnya kami buka di Natuna yang begitu jauh atau di Aceh. Kami punya misi mengembangkan produktivitas pekerja di sana. Kami menggunakan tenaga kerja penggarap sawah sekalipun kita pekerjakan untuk membuat donat. Sehingga kami training sedemikian rupa dia bisa membuat donat. Nah, dari situ tumbuhlah pekerja-pekerja yang potensial bahwa sesungguhnya pekerjaan apapun bisa asal ada niat. Betul. Itu artinya baik yang mereka nyawah ke sawah pun mereka masih bisa bikin yang lain juga. Tidak usah meninggalkan yang utamanya gitu ya. Itulah menarik enaknya ya Pak ya. Nah usaha ini kan tentunya banyak orang yang ragu-ragu. Ditanya nih, Bu Ana, Pak Woto, jangan-jangan nih saya udah ngambil franchise-nya, tiba-tiba Bapak pergi. Nah, betul. Tiba-tiba saya ditinggal. Pesan bahan baku nggak dikasih. Nah, apa nih yang dijanjikan di sini? Silakan Bu Ana. Gimana? Yuk. Ya, kita janjikan pendampingan sama training pegawai. Dan kalau bahan baku kan itu kita yang support. Jadi begitu ada PO kita akan kirim. Oh langsung ya? Iya langsung. Mungkin butuh di ekspedisinya aja berapa hari gitu kan? Nggak dihitung tergantung kotanya? Tergantung kota dan daerahnya gitu. Tadi saya lihat hari ini banyak yang closing di sana. Sudah closing berapa hari ini? Sejak pameran? Hari Jumat, Sabtu, Minggu hari ini setengah hari. Sudah closing berapa? Yang benar-benar closing dan sudah DP itu 2. Tapi yang potensial banyak Pak. Banyak? Ada berapa? Ada sekitar mungkin 60 sampai 70. Wow, 70 yang mungkin masih ngebandingin tapi sudah balik-balik beberapa kali gitu. Hari ini mereka pasti pada ke Bandung ngeliat, bener gak sih rame? Atau mungkin ini Pak, biasanya kalau yang kayak gitu-gitu, saya tanya istri saya dulu ya. Masih mikir. Tanya Menteri Keuangan ya? Tanya suami saya dulu ya, gitu-gitu. Biasanya Pak, kalau yang kayak gitu nggak jadi. Makanya kenapa kalau datang ke pameran, itu harus suami istri. Supaya akhirnya ketika nggak yang dalam posisi, saya tanya dulu deh, ntar deh, gitu. Kalau kayak gitu biasanya. Tapi pengalamannya memang lucu-lucu Mbak Ria. Ketika saya muter gitu ya, si bapaknya udah ngeluarin dompet. Si ibunya bilang, tak dulu. Bayar uang kuliah dulu.
Oke, Oke. bicara tentang perkembangan bisnis ya, perkembangan bisnis. Ini kan bisnisnya berkembang terus. Ini tadi saya dengar mau buka di Gading Serpong cabang kedua hari Senin ya. Betul, Kok bisa cepat seperti itu? Gimana ceritanya? Karena ya itu tadi produk kita itu unik, belum Iya. ada di Indonesia. Jadi potensi jualnya pasti sangat tinggi karena maaf mungkin kalau bakso atau apa itu kan banyak gitu ya. Tapi kalau produk kita ini sangat langka gitu. Jadi orang tertariknya itu karena ini unik, langka, baru, sesuatu yang baru. Jadi buat mereka nggak ada kompetitor gitu. Oke, jadi masih Iya. sendiri. Betul. Masih betul. di Blue Ocean. Iya betul. Blue Ocean. Karena ini kan Oke. produk kreatif dan inovatif ya Pak. Jadi mereka begitu lihat, mereka udah mulai bayangan saya punya tempat di sini, wah pasti rame karena Iya. belum ada yang jual seperti ini gitu. Yes, kalau menurut saya Mbak Ria, produk ini kita nggak perlu punya outlet pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, di Hanya rumah ya. menerima pesanan untuk pesanan. anak-anak ulang tahun. Iya. Oh, mungkin bisa. bikin booth atau salah satu stall untuk orang kawinan, Betul. untuk orang itu masih bisa juga menurut Betul. saya. Tapi tadi ada yang di jalan depan jalan raya itu di mana? Itu di Bandung Mbak. Oh di Bandung. Iya. Oke. Ini dekat hotel apa sih, Bu? Itu deket apartemen Galeri Cimbuluit Bandung. Dan memang rame di situ ya. Jadi di situ kan banyak mahasiswa. Oh mas. Oke. Mahasiswa Universitas Parahyangan. Mereka melihat ini juga mereka senang gitu, suka ya mahasiswa aja suka apalagi anak kecil gitu. Oke. Oke. Ke Pak Woto Pak silakan. Woto. Gimana? Pak Woto, tantangan Anda apa sih ketika menjalankan bisnis ini? Sebenarnya Dari tadi soalnya kita yang asik-asik Pak. Iya benar. Nah, tantangannya apa? sekarang jangan cuma ngomong enaknya Iya. ya. Oke. sebenarnya yang paling utama adalah tempat. Jadi Tempat. jikalau sudah ada tempat itu sangat mudah untuk proses training dan lain-lainnya. Memang 80% dari franchisee kami itu mengontrak. Jadi mereka perlu cari kontrakan dulu. Jadi mau nggak mau mereka keluar kos untuk dana kontraknya Iya, ya. Jadi tantangannya di tempat. Oke. Iya, jadi tapi itu sebenarnya membuat juga kami bisa membantu dalam hal misalnya DP ataupun uang muka bisa kami bantu untuk dicicil 3 kali atau 2 oke. kali, Iya, khususnya iya. dalam pameran ini misalnya kami bisa bantu untuk pendanaan DP-nya. Iya. Buat Pak Woto sendiri, sebetulnya seberapa penting sih Pak pameran seperti ini, para pengusaha, franchisee dan juga franchiser ketemu begitu? Ya, sangat penting karena saya sendiri baru melihat begitu banyak merek-merek yang saya tahu, yang sebelumnya saya belum tahu, begitu. Jadi Iya. potensial sekali. Iya, oke Pak Joko. Nah, kalau tadi bicara tentang tadi pendanaan disediakan. Nah, kalau Bu Ana sendiri gimana nih ceritanya? Mungkin tantangannya mungkin orang suka bingung nyari tempat kan Pak. Ya. Tapi kami itu bekerja sama dengan agent, jadi bisa kami carikan. Misalnya saya tinggal di Bekasi, kira-kira saya belum kebayang nih tempatnya yang bagus di mana. Oke. Nanti kita bisa rekomendasi melalui agent yang bekerja sama dengan kami. Jadi gampang banget ya? Betul. Oke. Kita mau sama-sama maju bareng dong. Iya, Mau iya. sama-sama untung bareng lah gitu. Jadi kita akan rekomendasikan, kita bantu rekomendasikan itu bisa. Oke, Seperti nah itu. kalau hari ini teman-teman yang ada tempatnya mau bergabung hari ini harus bayar DP berapa sih? Bu Ana dulu baru Pak Woto, silakan. Iya. DP-nya hanya 5 juta aja dan khusus hari ini karena ini hari pameran terakhir, kita diskon yang tadinya 70 juta hanya 65 juta aja hanya di pameran ini Pak. Oh, jadi 70 Kalau juta lepas dari dipotong ini- 65 juta. Iya, DP hanya 5 juta aja. Oke. Iya. Pak Woto silakan berapa? Ya, kami investasi 70 juta, DP juga 5 juta dan pembayaran untuk franchise karena 75 juta itu 50 dari Bapak menyediakan untuk pengelolaan atau pengadaan Bapak di tempat. 25 juta yang untuk franchise-nya. Nah, 25 jutanya itu bisa dicicil sampai 3 kali. Oke, Jadi ada ini- program cicilan juga ya. Oke. Kalaupun enggak bisa nyicil sama franchisor, bisa nyicil sama
aplikasi. Iya. Bisa cucu sama bank juga bisa. Pak. Bisa juga. Sama Dan Pak Joko juga bisa. Jadi Mbak Dia, di pameran ini uniknya ya, semua pendukung bisnis ada. Jadi yang butuh dana ada BJB, yang butuh perizinan ada izin, banyak kita support. Maka ini kita sebut saya selalu sebagai ekosistem, ekosistem yang saling mendukung. Dan jangan khawatir soal dana ya. Yang penting begini dalam bisnis, ketika Anda serius, bahkan ada beberapa banking yang kerjasama dengan kita juga bahwa intinya mereka mau mendanai selama ini benar lah begitu. Jadi serius soal dana jangan takut, yang penting pokoknya bisa diupayakan pasti menurut saya ya Mbak Ria ya. Apalagi Indonesia tuh terkenal dengan yang namanya gotong royong, komunikasi, musyawarah mufakat Pak. Dari musyawarah mufakat itu kan ketemu ya solusinya gitu. Nah, ngomong gotong royong ada yang menarik Mbak Ria. Jadi sekarang ini trennya kalau orang mau buka franchise uangnya nggak cukup, misalkan ada ibu-ibu ini 1, 2, 3, 4, 5, mereka urunan 10 juta, 7 orang bisa buka donat, bisa buka pisang gitu kurang lebih. Bisa buka dua-duanya. Tapi yang maju harus satu. Kalau enggak Pak Woto nanti makin kurus. Iya. Dikeroyok 7 ibu-ibu. Iya kan? Jadi harus yang maju tetap juru bicaranya satu, tetapi dana di belakang bebas. Betul nggak Mbak Ria? Iya. Tapi sebetulnya Pak, bisnis keluarga tuh sekarang tuh masih itu nggak sih Pak? Masih kental nggak sih? Kadang-kadang masih buat sebagian orang itu masih takut gitu. Bisnis bareng sama keluarga Pak. Bisnis bareng takutnya keluarga. Kan kalau udah agak-agak sensitif lah ya kalau urusan duit. Iya benar. Nah ini bicara sedikit soal teori bisnis keluarga ya. Bisnis keluarga itu yang terpenting gini, masing-masing anggota keluarga harus punya irisan yang pas. Jadi kalau saya sering katakan bisnis keluarga itu seandainya saya punya 2 lingkaran, lingkarannya itu nggak boleh lingkarannya itu kena gini, nggak boleh. Lingkarannya harus dipisah. Anak pertama pegang marketing, anak kedua pegang finance, anak ketiga pegang SDM. Kalau semua dicampur, si orang tuanya mengatakan udah pokoknya udah kalian anak yang akur deh, pasti nggak akur. Iya, pasti berantem. Pasti berantem. Jadi sebaiknya memang kamu yang pegang finance, kamu yang promosi, kamu begitu ya Pak ya. Jadi irisan-irisannya itu jelas. Tiap bulan ketemu meeting bertanggung jawab ke orang tuanya. Dan orang tuanya tidak boleh gangguin. Nah banyak orang tua yang banyak anak-anak yang konsultasi saya, banyak orang tua jadi konsultan tuh enak Mbak Ria. Kita tugasnya cuma gini nepok-nepok doang. Udah memang anaknya begini Pak, sudah dibayar sama Mbak Ria. Jadi intinya yang saya mau katakan ya, yang saya mau katakan bahwa intinya dalam bisnis itu orang tua ketika ngasih ke anak tolong dilepas. Jangan kepalanya dilepas, buntutnya dipegang. Iya, apalagi ditarik Pak. Oke. Kita udah nggak terasa nih udah dikasih kode, tinggal 5 menit. Iya. 5 menit terakhir. 5 menit terakhir, mungkin ada yang closing mau disampaikan. statement ya. Dulu nih dari Bu Ana. Bu Ana silakan ajak mereka untuk bergabung dalam bisnisnya Bu Ana supaya mereka yang ragu-ragu hari ini tidak ragu-ragu setor 5 juta dan mereka mau buka. Demikian juga Pak Woto, silakan. Khusus hari ini karena ini pameran terakhir ada diskon buat Bapak Ibu, silakan boleh mengunjungi booth mumpung diskon. Dan kita kenapa saya percaya dengan produk ini, karena produk ini produk baru, produk inovatif. Boleh di search, mungkin di Indonesia cuman kita yang baru ini, jadi banyak orang pasti marketnya besar gitu Pak. Jadi market besar, terus produk bagus, berkualitas, pengerjaan mudah, operasional mudah, sewa tempat modalnya kecil, dan pegawai hanya cukup 1. Jadi mudah banget untuk dioperasikan oleh siapapun. Ya, kalau yang mau langsung datang ke booth-nya Banana Adventure. Dan booth-nya Pak Woto yaitu donat yogurt yang warnanya kuning di sana ya. Jadi belok ke jalan ini, mentok ketemu kuning, di situ ada Bu Ana dan Pak Woto di sana. Silakan manfaatkan kesempatan ini karena harga potongan hanya hari ini. Betul. Silakan Pak Woto. Kalau dari Pak Woto? Untuk Bapak Ibu yang sekarang hadir, bisa ke outlet kami di nomor 47, akan kami jelaskan proses-proses dengan detail sehingga Bapak Ibu tidak merasa terbebani untuk franchise di kami. Terima kasih. Oke, kita harus akhiri. Pak Joko mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak Joko di UMKM Show. Ya, pesan saya satu, ketika sudah cocok produknya, terbukti inovatif, harganya Anda punya duit, ya, Anda lihat ownernya wajahnya baik, Anda lihat outletnya udah rame, ya sudah putuskan. Karena bisnis ketika nggak diputuskan, Anda nggak bakal dapat duit.
Makanya selalu si Nike bilang just do it, ya kan? Lakukan aja supaya Anda dapat duit. Ya, oke. Oke, dan semua orang bisa jadi pengusaha ya. Benar. Iya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Ana, thank you. Pak Woto juga terima kasih. Pak Joko terima kasih sudah bersama dengan Heartline Radio. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu semua untuk seluruh pendengar yang mendengarkan di jaringan Heartline Radio dan juga menyaksikan kami di siaran YouTube di YouTube channel Heartline Network. Saksikan kami setiap hari Selasa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di Heartline Radio. Sekaligus kami berempat mohon pamit, kalau Pak Joko masih terus nanti. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, dan tentunya tetap bersama dengan kami di Heartline Radio. Oke, kita foto dulu yuk. 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 Panitia tolong.